Halo semua yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera, selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari-hari ini kita semua sedang terbiasa dengan sebuah kata, yaitu the new normal. Kita sedang dibawa ke arah kenormalan yang baru, di mana gaya hidup kita, kebiasaan kita harus diselaraskan dengan kenormalan yang baru ini. Dan kita tahu mungkin banyak kebiasaan kita yang lama yang kita harus buang dan kita harus ganti supaya selaras dengan the new normal. Tetapi pernahkah kita berpikir untuk mempunyai new normal tidak hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual? Kalau kita mengingat dan melihat keadaan di akhir zaman ini, maka kita tahu bahwa inilah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Dan kita tahu bahwa tidak hanya secara fisikal, kita juga harus berubah secara spiritual. Dan ini ada beberapa new normal secara spiritual menurut saya. Ayo kita dengarkan. Yang pertama adalah bangun kebiasaan baik. Kadang-kadang mungkin kita berpikir, ya ini hidup-hidup saya kok. Ini badan-badan saya kok. Kenapa saya harus peduli dengan orang lain? Kenapa saya harus ikut aturannya orang lain? Tetapi ayo kita sadari bahwa hidup ini pun adalah pemberian Tuhan. Mari kita bangun kebiasaan baik sehingga tidak hanya untuk kesehatan kita saja secara fisikal, tetapi secara spiritual kita pun punya kesehatan yang baik. Salah satu kebiasaan baik adalah bangun pagi. Kita tahu banyak tokoh Alkitab punya kebiasaan untuk bangun pagi. Kita tahu Daud ketika dia akan berperang, dia selalu bangun pagi untuk menyiapkan dirinya untuk apa yang akan dihadapinya sepanjang hari itu. Joshua, ketika dia akan menghadapi peperangan, dia pun akan bangun pagi dan menyiapkan dirinya. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus pun adalah seorang yang punya kebiasaan bangun pagi untuk mencari Bapanya, untuk berdoa bersekutu dengan Bapanya. Ayo kita bangun kebiasaan untuk bangun pagi, untuk mencari Tuhan, untuk mencari tahu apa yang menjadi rencana dan tujuannya dalam hidup kita. Mungkin ada orang-orang yang seperti burung hantu punya kebiasaan hingga terjaga hingga larut malam seperti saya barangkali. Tetapi itu adalah sebuah kebiasaan yang bisa berubah. Saya percaya bahwa ketika kita mau, tidak ada yang sukar. Ayo kita bangun kebiasaan yang baik di dalam diri kita. Yang kedua, mari kita menentukan nilai di dalam setiap pengejaran kita. Kalau selama ini mungkin hidup kita, pengejaran kita berputar sekitar me, myself, and I. Semuanya selalu tentang diri kita. Tetapi ayo kita mulai belajar untuk mencari tahu apakah apa yang kukejar ini punya nilai untuk jangka panjang. Misalnya, 5 tahun lagi, apakah hal ini masih bernilai? Kalau iya, ayo kita kerjakan, ayo kita perjuangkan. Tetapi nggak sampai di situ, kita bertanya lagi, 10.000 tahun lagi, apakah hal ini masih bernilai? Kalau iya, ayo kita nggak cuman lakukan, nggak cuman perjuangkan, tetapi ayo kita kejar sepenuh hati kita. Karena itu berarti punya nilai kekekalan. Kalau mungkin pada saat-saat ini yang kita inginkan adalah apa yang kita butuhkan untuk hari-hari ini. Kita kepengen beli tas seharga 50 juta. Kita pengen beli sepatu seharga 5 juta barangkali. Hal-hal yang seperti itu. Oke, 5 tahun lagi masih bernilai. Tetapi 10.000 tahun yang akan datang, apakah masih ada lagi yang akan bertanya, apakah kamu pernah beli tas seharga segini dan sebagainya? Di sorga nanti tidak ada pertanyaan yang seperti itu. Jadi ayo kita belajar untuk mengukur setiap pengejaran kita, setiap pencapaian kita dengan nilai kekekalan. Yang ketiga, ayo lari dari setiap kelemahan kita. Kita tahu bahwa kita semua punya kelemahan, kita semua punya kekurangan, kita semua punya kebiasaan buruk. Tetapi kalau kita tidak keluar dari lingkungan itu, kalau tidak kita mau keluar dari lingkaran setan itu, maka kita tidak akan pernah berubah. Mungkin saat-saat ini kita bilang bahwa kita nggak bisa berpaling dari pornografi, dari judi barangkali, dari minuman keras, dari mabuk-mabukan, dari pesta pora, dari belanja online, shop till you drop. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang bisa menghancurkan hidup kita. Tetapi ayo seperti Yusuf,
Ketika dirayu oleh istri Potifar, Alkitab menulis bahwa dia lari dan dia meninggalkan pakaiannya. Ayo kita lari, kita tinggalkan komunitas yang membuat kita tidak dapat mencapai tujuan Tuhan. Ayo kita tinggalkan semua apapun yang menghambat kita dari kemajuan, dari apapun yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Mari kita lari dari kelemahan kita. Yang keempat, ayo pakai kuasa yang diberikan kepada kita. Dalam Lukas 10 ayat yang ke-19 Tuhan berkata bahwa kepadamu diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita punya kuasa untuk menginjak, untuk menahan, untuk menghancurkan apapun yang membahayakan hidup kita. Di depan sana mungkin ada begitu banyak penghambat yang ingin membuat kita tidak dapat mencapai rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Ayo kita pakai kuasa itu. Jangan jadi anak Tuhan yang biasa-biasa, yang merasa bahwa diri kita lemah, gak bisa apa-apa. Tetapi kita tahu Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa, kemampuan, dunamis, kekuatan untuk merobohkan tembok, penghalang, apapun yang dapat membuat kita jauh daripada tujuan Tuhan. Ayo kita mulai kejar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang kelima, ayo kita jalani hidup kita sesuai panggilan kita. Mungkin pada saat-saat ini Tuhan sedang berbicara dalam hati kita. Mungkin Tuhan sedang ingatkan kita untuk mulai terlibat dalam pelayanan. Atau Tuhan mungkin sedang meminta kita untuk ayo beri makan orang miskin. Atau Tuhan mungkin sedang bicara pada kita untuk mendoakan seseorang yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Apa sih yang Tuhan sedang rencanakan buat kita? Ayo kita kejar, itu adalah panggilan kita. Ayo kita penuhi semuanya dengan penuh cinta dan pengabdian. Kita tahu semua yang kita lakukan akan mendapatkan upah yang setimpal. Jangan kita pikir bahwa hidup kita, suka-suka kita, terserah kita. Tetapi setiap waktu, setiap kehidupan yang Tuhan berikan adalah kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Jadi ayo yang belum pernah kita lakukan buat Tuhan, ayo mari kita belajar untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Yang mungkin belum melakukan talentanya, ayo lakukan talentanya. Mungkin yang belum memberikan waktunya buat Tuhan, harta, tenaga, banyak hal yang dapat kita kerjakan buat Tuhan. Biarlah hidup kita berguna untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat ini, kalau mungkin dunia punya new normal, kita tahu secara spiritual kita juga punya new normal. Dan kita tahu secara fisikal mungkin ada kebiasaan yang berubah. Dan secara spiritual kita juga punya banyak kebiasaan yang akan dirubah untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, ayo beradaptasi dengan the new normal. Dan kita tahu Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.